dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu dan disalutnya dengan tembaga. Dibuatnyalah segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu, dan perbaraan-perbaraan. Semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Dibuatnyalah untuk mezbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga di bawah jalur, mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. Dituangnyalah 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan tembaga. Dan dimasukkannya kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang pada rusuk mezbah itu, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah itu dibuatnya berongga dan dari papan. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Dibuatnyalah pelataran itu pada sebelah selatan. Layar pelataran itu dari lenan halus yang dipintal benangnya, 100 hasta panjangnya. 20 tiang layar itu dengan 20 alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah utara, 100 hasta. 20 tiang layar itu dengan 20 alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah barat, layar 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu, dan kaitan-kaitan tiang itu serta penyambung-penyambungnya dari perak. Dan pada sebelah timur, 50 hasta, yakni layar 15 hasta untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu, dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu. Sebelah menyebelah pintu gerbang pelataran itu ada layar 15 hasta dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Segala layar yang mengelilingi pelataran adalah dari lenan halus yang dipintal benangnya. Alas-alas untuk tiang-tiang itu adalah dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak, juga salut kepalanya dari perak. Dihubungkanlah dengan penyambung-penyambung dari perak segala tiang-tiang pelataran itu. Tirai pintu gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. 20 hasta panjangnya, tetapi tingginya, yang juga lebar kain itu, adalah 5 hasta, sama dengan tinggi layar pelataran itu. Keempat tiangnya dan keempat alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitannya dari perak, dan juga salut kepalanya
serta penyambung-penyambungnya dari perak. Segala patok untuk kemah suci dan untuk pelataran itu, sekelilingnya adalah dari tembaga. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci, tempat hukum Allah, yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan bersama-sama dengan dia turut Aholiab, anak Ahisamak dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kirmizi, dan dari lenan halus. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada 29 talenta dan 730 shikal ditimbang menurut shikal kudus. Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta dan 1.775 shikal ditimbang menurut shikal kudus. Sebeka seorang, yaitu setengah shikal, ditimbang menurut shikal kudus untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 603.550 orang. 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu, jadi 1 talenta untuk 1 alas. Dari yang 1.775 shikal itu, dibuatnyalah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu, disalutnyalah kepala tiang itu, dan dihubungkannya tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung. Tembaga dari persembahan unjukan itu ada 70 talenta dan 2.400 shikal. Daripadanya dibuatnyalah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mezbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, segala perkakas mezbah itu. Alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci dan segala patok pelataran sekelilingnya. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Keluaran 38. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 dikatakan, dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Mezbah korban bakaran. Pembangunan kemah suci dan perabot-perabotnya ternyata mengikuti pola tertentu, mulai dari kemah suci secara keseluruhan, lalu masuk ke bagian paling dalam, yaitu ruang Maha Kudus dan tabut perjanjian ruang kudus dan perabot-perabotnya. Pasal ini menyoroti akan pembuatan pelataran kemah suci dan 2 perabotnya. Kedua perabot itu adalah mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan. Dan kedua perabot ini diletakkan di luar kemah suci atau di pelataran sesuai dengan fungsi masing-masing. Mezbah korban bakaran adalah tempat umat untuk menghampiri Allah lewat imam
dan ritual persembahan korban. Dan fungsi persembahan korban bakaran ini adalah pendamaian antara umat yang berdosa dengan Allah yang kudus. Hanya melalui pengampunan, umat Tuhan layak menghampiri Allah dalam ucapan syukur dan doa yang diwakilkan oleh para imam di ruang Maha Kudus. Bejana pembasuhan. Di dalam ayat 8 dikatakan, dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Bejana pembasuhan berfungsi untuk membersihkan tangan dan kaki para imam yang terkena percikan darah setelah mempersembahkan korban bakaran. Di dalam Keluaran 30 ayat 17 sampai 21. Dan yang menarik di dalam pasal 38 ini, perempuan juga dilibatkan di dalam pelayanan di dalam kemah suci. Itu di dalam ayat 8. Menghampiri Allah tidak boleh sembarangan, harus dalam kekudusan. Kita bersyukur kepada Allah, melalui Kristus kita didamaikan dengan Allah dan dilayakkan untuk melayani Dia. Di dalam Kristus tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama boleh melayani Tuhan. Di dalam ayat 21 dikatakan, inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Biaya yang dihabiskan untuk membangun kemah suci itu sangat besar. Begitu banyak kekayaan, barang berharga, potensi umat yang dipakai untuk membangun kemah tersebut. Ibadah itu indah. Allah layak menerima ibadah yang indah, sebab Ia pun mulia dan kudus. Betapapun terbatasnya kemampuan manusia, Allah berkenan menerima ungkapan ibadah yang indah asal keluar dari hati yang tulus. Persembahan umat berasal dari Tuhan juga, maka tidak boleh dipakai sembarangan, apalagi disalahgunakan. Ada persembahan sukarela, yaitu emas dan tembaga, disebut juga persembahan unjukan, dan ada persembahan wajib yaitu perak. Seluruh umat Israel yang berusia di atas 20 tahun wajib memberikan setengah sikal perak per orang. Di dalam Keluaran 30 ayat 13 dikatakan, inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Persembahan sukarela adalah merupakan ucapan syukur umat Israel atas kebaikan Tuhan yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dan menjadikan mereka umat-Nya. Persembahan wajib adalah persembahan yang menunjukkan kedudukan mereka kepada Allah sebagai Raja. Bukan soal besar kecilnya pemberian yang Allah lihat, tapi betapa besar ketaatan, ketundukan hati kita. Bagi kita yang terlibat secara aktif dalam pekerjaan Tuhan dimanapun, mari kita belajar mempertanggungjawabkan segala yang kita kerjakan bagi Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.